Dan selamat datang di Jakarta. Buset, parah nih macetnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Builder Si Puji. Nah, jadi kali ini gue baru selesai kerja nih. Dan bentar. Oh iya Pak. Oke. Nah, jadi kali ini gue baru selesai kerja, baru pulang kerja sekarang tepatnya pukul 6. Dan biasanya pas gue pulang kerja tuh pas lagi macet-macetnya nih Jalan Gatot Subroto. Kalau kalian nggak tahu itu tuh jalan arah Pancoran ya. Dan biasanya tuh kalau misalkan dari jam 5 sampai jam tujuan itu buset itu lagi padat-padatnya, lagi stuck-stucknya tuh semua kendaraan. Pokoknya lampu kendaraan tuh udah kelihatan merah semua biasanya. Dan kali ini gue mau berbagi tips nih, cara ya. Bukan cara sih, kayak belajar aja gitu kan, berbagi pengalaman, belajar cara memakai kopling saat dalam keadaan macet. Nah, ini tuh gue baru keluar kantor juga, ini tempat kerja gue. Ya, dan selamat datang di Jakarta. Buset, parah nih macetnya. Sebenarnya paling males kalau gue pulang jam segini lewat sini. Kadang sih gue ngambil jalan lain ya. Di depan sana tuh ada belok ke kiri tuh ada jalan yang sebagian besar nggak macet. Biasanya belok kiri sini nih. Tapi karena gue mau berbagi cara bagaimana memakai kopling pas kemacetan tuh seperti apa. Dan kebetulan ini nggak terlalu macet juga sih sebenarnya. Nah, jadi pertama teman-teman, untuk kalian yang baru belajar kopling dan sudah menemukan kemacetan seperti ini, yang perlu kalian pelajari pertama adalah harus pakai motor kopling dulu. Kalau pakai matic kan percuma dong. Mungkin sebagian dari kalian yang udah ada, yang banyak yang bisa motor kopling kayak gitu. Dan mungkin ada sebagian orang juga yang masih belajar, mungkin atau bahkan baru mencoba motor kopling gitu, terus kemudian menemukan kemacetan seperti ini. Biasanya yang jadi kendala pakai motor kopling itu pas kemacetan, itu nomor 2 ya. Nomor satunya itu pas tanjakan. Biasanya orang-orang yang baru belajar motor kopling itu kendalanya sih. Sebenarnya sih intinya ya dalam motor kopling itu feel dalam merasakan melepaskan koplingnya itu. Nah, kalau misalkan kalian ada kemacetan seperti ini, yang kalian pakai itu antara gear 1, 2, dan 3 gitu. Kalau misalkan kayak macetnya seperti ini, gear 3 masih bisa dipakai. Nah, cuma kalau misalkan udah ada stuck seperti ini, kalian oper gigi 2, terus rasakan feel koplingnya itu pelan-pelan dilepas, atau kalian bisa kalau misalkan macetnya stuck gitu, setengah kopling itu kalian tekan aja gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kalian bisa lepas aja koplingnya gitu kan. Ini kan juga nggak terlalu macet. Biasanya tuh daerah-daerah sini tuh kayak macet parah gitu. Cuma kalau misalkan ini sekitaran setengah tujuan itu kadang ya kan WFH juga tuh, banyak orang-orang yang WFH dan agak nggak terlalu macet juga sih. Tapi intinya kalau misalkan kalian dalam kemacetan, kalian itu harus bisa merasakan, harus bisa menyelaraskan gas dan kopling kalian gitu. Intinya tuh semuanya tuh harus selaras antara kalian menarik gas dan melepaskan kopling itu pelan-pelan kayak gitu. Keluhannya pakai motor kopling pas macet itu tuh, lihat di sebelah kiri, buset itu macet parah tuh di perempatan sana di bawah. Nah, kalau misalkan kendalanya itu ya kurang enak pakai motor kopling pas macet itu ya, intinya pegel, terus kalian susah lepas tangan kiri juga karena misalkan macet kagak dioper netral juga. Kalau udah ke netral kan juga nanti harus dioper kayak G1 juga, harus lepas kuping pelan-pelan juga kan, sama aja kayak lu start dari awal pemberhentian gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kalian menemukan kemacetan seperti ini, siap-siap aja pegel di bagian tangan sebelah kiri. Apalagi kalau misalkan lu pulang dari Jakarta ke Banjar, misalkan pulang kampung gitu, dari Jakarta ke Bekasi aja udah macet.
terus ketemu macet lagi di Bandung, buset itu asli kayak pegel banget tuh tangan kiri. Iya kayak gitulah pokoknya. Kalau misalkan intinya dari semua poin-poin tadi tuh kalian harus bisa dulu menyelaraskan antara melepaskan gas dan melepaskan kopling gitu. Kalau sudah bisa keduanya seperti itu, udah seimbang, insya Allah semuanya bakal berjalan lancar. Cuma ya itulah, pegel pokoknya kalau pakai motor kopling pas macet asli. Sebenarnya kalau misalkan suruh milih lebih pakai matic apa motor kopling, gue lebih pakai matic sih kalau misalkan lagi ada macet kayak gini. Apalagi bonceng, buset kalau boncengan parah banget tuh, kena punggung pegel iya, terus tangan kiri pegel juga iya, ya semuanya terasa pokoknya. Dan bentar lagi gue sampai sih. Ya teman-teman, buat kalian yang masih belajar motor kopling, baik itu cowok maupun cewek, sekarang cewek juga banyak kan yang udah bisa bahkan lebih jago dari para cowok kalau misalkan pakai motor kopling kayak gitu. Selamat belajar, selamat apa ya, semoga kalian bisa cepat bisa merasakan, semoga kalian bisa cepat bisa menyelaraskan antara gas dan kopling. Pokoknya intinya dari semua motor kopling itu antara menyelaraskan gas dan koplingnya itu, mau itu macet, mau itu dalam tanjakan, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini gue nggak memberitahu bagaimana cara rincinya pakai motor kopling pas lagi macet. Gue cuma kasih saran aja buat kalian, seperti tadi itu yang gue sebutin. Kalau misalkan gue kasih kayak inti atau apa ya, atau gue kasih detailnya gitu, kayaknya agak susah sih menjelaskannya kalau misalkan harus rinci kayak gitu. Jadi gue paling rangkum aja yang setahu gue ya. Setahu gue kalau misalkan menemukan kemacetan kayak gitu, menemukan tanjakan juga kayak gitu sih. Tapi sebenarnya nggak semua motor kopling itu pegel juga ya, soalnya ada kopling yang ringan juga kan. Kalau gue kan bawaan ori, jadi ya koplingnya ya standar-standar aja gitu. Dan gue sekarang udah sampai. Sebenarnya jarak yang ditempuh kalau misalkan kagak macet dari kantor ke kosan itu cuma berapa menit doang ya. Cuma kalau misalkan karena macet jadi lama, padahal jaraknya nggak terlalu jauh juga kayak gitu. Itu tuh yang sebenarnya bikin males kalau gua pulang lewat kemacetan seperti itu. Tapi ya namanya Jakarta lah. Pas WFH maupun lagi WFH maupun lagi Corona maupun lagi PSBB tetap aja macet. Dan sebenarnya ada jalan alternatif lain sih, tapi jaraknya lebih jauh kayak gitu kalau misalkan kagak mau menemukan kemacetan seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian juga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bilar Siboji ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalau teman kalian belum bisa kopling. Terima kasih sudah menonton, saya Bilar Siboji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.